Selamat wayaki buat Sobat Srot se-alam dunia, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat. Lagi banyak uang biar nontonnya enak, halusinasinya enak, gak mikirin utang ke warung atau ke Bang Emok ya. Salah satu film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang seorang bandar narkoba yang berpura-pura menjadi pegawai biasa. Sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Pauk, ini dia Believer. Di awal film kita bertemu dengan seorang perempuan bernama Sujong. Dia adalah mantan pecandu narkoba yang sekarang menjadi informan seorang intel polisi bernama Wunho. Dengan setelan yang urakan dan banyak jahitan yang belum beres, mengundang orang-orang di sekitarnya untuk menggibahnya. Sujong memberikan informasi kalau dia akan bertemu dengan bandar narkoba yang sedang dicari-cari oleh kepolisian bernama Tuan Li. Nantinya Sujong dan Tuan Li akan bertemu di Yongsan, kemudian akan pergi ke terminal. Singkat cerita, mereka pun siap untuk menjalankan kesepakatan. Wunho duduk sambil kali-kali membuka HP berharap ada kabar baik dari Sujong. Tak lama setelah itu Sujong mengirim sebuah foto yang menunjukkan bahwa dia sedang berada di basement. Wunho langsung lari ke tempat itu dan menemukan Sujong dalam keadaan terluka. Wunho segera membawa Sujong ke rumah sakit. Sujong sempat memberikan kode angka 8 pada Wunho sebelum pada akhirnya dia tewas. Buat yang suka togel Hongkong silahkan diotak-atik lagi ya. Ada yang ngasih angka 8 tuh buat ekor. Kegagalan Wunho dalam menangkap Tuan Li membuat atasannya marah karena sampai sejauh ini Wunho bahkan tidak tahu sosok Tuan Li itu seperti apa. Laki-laki apa perempuan? Mereka belum mengetahuinya. Kemudian scene berpindah pada seorang perempuan yang hampir saja menjadi korban ledakan bom. Si perempuan itu langsung mabur dan pergi ke kantor polisi bagian narkotika. Dan tentu saja itu bagian dari si Wunho. Perempuan bernama Oh Yun Ok itu adalah bagian pemasaran narkotika dari Tuan Li. Namun karena ada satu hal yang akhirnya membuat mereka berseteru. Dan bom tadi adalah salah satu tanda peringatan Tuan Li pada Yun Ok. Yun Ok bersedia membantu polisi menangkap Tuan Li asalkan dirinya dibiarkan tinggal sementara di kantor ini. Dari hasil TKP pemboman diketahui ternyata tempat itu adalah tempat yang sering digunakan untuk membuat narkotika. Dan buktinya adalah tarigu ini. Yun Ok juga menambahkan kalau Tuan Li itu adalah iblis karena suka membunuh tanpa alasan yang jelas. Dia juga pernah membunuh orang penting lainnya dan salah satunya adalah bosnya sendiri. Yun Ok juga memberitahu kalau Tuan Li selalu bekerja di balik layar dan tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung. Salah satu korban yang selamat dari tragedi pemboman itu adalah seorang pria bernama So Yung Rak. Sedangkan yang lainnya tewas termasuk orang tua dari si So Yung Rak. Di TKP juga polisi menemukan seekor anjing yang mengalami luka bakar serius dan kini sedang mendapat perawatan dari puskesmas setempat. Yun Ok yang lagi enak-enak makan seblak tiba-tiba kebuhulan susah bernapas sehingga membuat dia tewas di tempat. Waduh, kayaknya itu tulang cekernya nyelip di tenggorokan itu ya. Jadi susah napas itu. Rekan Wunho yang berada di rumah sakit melaporkan bahwa So Yung Rak tidak ada di tempat. Wunho langsung bergegas pergi untuk memeriksanya sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata So Yung Rak sedang berada di ruangan mayat meratapi kematian orang tuanya. Wunho kemudian menginterogasi si Rak tentang Tuan Li, namun dia hanya diam saja tak bicara sepatah kata pun. 여기 와서 한마디도 안 했다며?
Rak mau bicara ketika mendengar ada satu ekor anjing yang selamat dari tragedi pemboman itu. Rak balik bertanya apa anjingnya baik-baik saja. Wunho membawa Rak ke puskesmas untuk melihat kondisi anjing yang bernama Jindo itu. Rak bertanya pada Wunho apakah yang melakukan pemboman itu adalah Tuan Lee. Bisakah Wunho menangkapnya sedangkan tak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat wajah asli dari Tuan Lee. Wunho menjawab, insya Allah dia akan menangkapnya. Rak mengatakan banyak terjadi pertikaian di pabrik disebabkan banyak orang yang mengaku sebagai Tuan Lee. Wunho memperlihatkan 2 ponsel milik Rak yang timnya temukan di TKP. Rak mengaku kalau HP itu satu milik perusahaan dan satu lagi untuk menghubungi konsumen dari Tiongkok. Rencananya si konsumen dari Tiongkok itu mengajukan syarat agar dia bertemu langsung dengan Tuan Lee dalam kegiatan bisnis narkotika itu. Mereka punya bahan yang berkualitas tinggi untuk diolah di pabrik Tuan Lee dan Tuan Lee akan menjualnya lagi pada pemasok barang itu. Dan diyakini Tuan Lee akan muncul setelah kontrak perjanjian kerja sama itu disepakati. Wunho dan tim pun mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat yang dimaksud dan berharap bisa menangkap Tuan Lee. Rak memberitahu kalau konsumen dari Tiongkok itu bernama Jin Harim. Dia lahir di Korea dan mengendalikan sebagian pasar narkotika di daerah Cina. Awal pertemuan Jin Harim dengan Tuan Lee terjadi beberapa bulan lalu setelah Tuan Lee mengirimkan sampel narkotika terbaru pada Jin Harim dan mengajak Jin Harim untuk bergabung. Rencananya Tuan Lee akan mempercayakan pertemuannya itu pada Pak Sun Chang, seorang anggota Intel Laika yang pernah bekerja sebagai direktur di maskapai Hankook. Selain reputasinya yang bagus, Pak Sun Chang juga dikenal sebagai orang yang kejam dan suka ngacak-ngacak kloset bila sedang marah. Jin Harim dan Pak Sun Chang sama sekali belum pernah bertemu dan menurut jadwal seharusnya Rak mempertemukan keduanya hari ini. Wunho segera mengatur rencana dengan menunda pertemuan dengan Pak Sun Chang 1 jam setelah pertemuan dirinya dengan Jin Harim. Wunho bertemu dengan Jin Harim dengan menyamar jadi Pak Sun Chang. Jin Harim sedang diobati oleh istrinya karena tadi tangannya kecugak beling. Pertemuan mereka ini terus diawasi oleh para polisi yang berada di ruang sebelahnya. Jin Harim mengatakan bahwa dirinya hanya ingin bertemu dengan Tuan Lee. Wunho mengatakan kalau dia adalah orang yang diutus Tuan Lee untuk bertemu dengan Jin Harim. Tuan Lee akan datang setelah kesepakatan terjadi. Pertemuan itu sedikit terganggu dengan kehadiran istri Jin Harim yang sedang mabok tai kotok. Dia mengatakan kalau Rak mirip sekali dengan Kang Sule, artis favoritnya. Dia juga mencopot kamera yang ada di dasi si Rak sehingga membuat kamera terputus. Wunho memberikan sebuah contoh narkotika terbaru pada Jin Harim yang langsung dicoba oleh istri dan juga dirinya. Dan kelihatannya cocok sehingga dia akan mempercayakan pembuatan narkotika itu kepada Tuan Lee. Sekarang tim bersiap untuk mengatur jadwal pertemuan Pak Sun Chang dengan Jin Harim, di mana kali ini Wunho akan menyamar menjadi Jin Harim. Karena takut penyamarannya ketahuan, Wunho terpaksa memukul salah satu anggotanya yang terlambat keluar dengan gelas. Kejadian itu dibuat serupa dengan kejadian yang tadi ketika bertemu dengan Jin Harim asli. Mulai dari mindset ruangan hingga tangan yang berlumuran darah. Rak mengeluarkan contoh narkotika pada Jin Harim palsu. Tapi Pak Sun Chang bilang kalau barang itu terlihat buram. Dia pun mengeluarkan jenis narkotika baru dan mempersilahkan Jin Harim palsu untuk mencobanya. Dengan terpaksa, Wunho pun menghirup narkotika itu meskipun sesudahnya dia ripuh.
Wunho dimasukkan ke dalam sebuah bathtub yang sudah diisi es. Setelah itu Rak menyuntikkan ompol piit agar peredaran darahnya kembali normal. Setelah beberapa saat Wunho pun sadar dan memarahi Rak karena tadi dia sudah memprovokasi Pak Sun-chan untuk mengeluarkan contoh narkotika baru. Keesokan harinya Jin Harim mengirimkan bahan bakunya untuk diproduksi di pabrik Tuan Lee. 근데 약을 어디서 만든 거야? Rak membawa bahan baku itu ke pabrik lain karena pabrik yang dulu telah hancur. Sedangkan Wunho akan memonitor Rak dari kejauhan. Rak bertemu dengan dua orang rekannya yang dulu pernah bekerja dengannya. Mereka berdua tidak bisa bicara dan hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Rak meminta pada dua rekannya itu untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 2 hari saja. Sebelum bekerja, Rak menceritakan kalau di pabrik terjadi kecelakaan sehingga membuat ibunya meninggal. Rak tidak bisa melakukan acara pemakaman karena keburu banyak polisi yang datang. Akhirnya kedua rekannya itu melaksanakan upacara pemakaman terlebih dahulu untuk ibunda Rak. Sebelum bekerja, mereka terlebih dahulu mengkonsumsi terigu agar terhindar dari rasa lelah dan ngantuk. Salah satu anggota polisi memberikan sebuah foto yang mereka temukan di TKP dan foto itu sama sekali tidak mirip dengan Rak. Wunho langsung memanggil Rak untuk bertemu dan menyuruh Rak mengaku siapa dia sebenarnya. Rak mengaku kalau foto itu bukanlah dirinya. Dia diasuh oleh orang tuanya ketika orang tuanya menemukan dirinya di sebuah truk kontainer. Mereka merawat Rak karena putra mereka meninggal setahun sebelumnya. Mereka tidak memberitahu orang-orang kalau putranya meninggal karena mereka sudah mengadopsi anak yang baru yang seumuran dengannya. Tak lama setelah itu rombongan Pak Sun-chan datang dan dia membawa seseorang bernama Brian. Polisi merasa kebingungan karena nama Brian sama sekali tidak ada dalam daftar yang direncanakan. Brian nampak tidak begitu menyukai Rak karena Rak kelihatan tidak bersungguh-sungguh dalam memberi hormat kepadanya. Begitupun dengan Pak Sun-chan yang merasa malu atas perlakuan Rak pada Brian. Brian menyuruh Pak Sun-chan untuk membereskan Rak dan memutus hubungan kerja dengannya. Polisi menemukan riwayat tentang Brian yang bernama asli Lee In-mu. Dia adalah anak kedua dari Lee Hak-sung, pemilik Ewo Shipping. Dia sering terlibat dalam kasus pembunuhan tapi anehnya dia tidak pernah dihukum. Wunho kemudian membuka file tentang Brian dan betapa terkejutnya Wunho ketika dia melihat lambang angka 8 di samping Brian. Mirip dengan kode yang diberikan Sujong pada dirinya. Wunho menjadi yakin kalau Tuan Lee yang sebenarnya adalah Brian. Brian memberi oleh-oleh pada Pak Sun-chan karena dia belum juga menghabisi Rak. Keesokan harinya, Rak dan Wunho akan mengangkut barang yang sudah dibuat untuk Pak Sun-chan. Namun tiba-tiba rombongan Jin Harim datang dan menyekap mereka berdua. Jin Harim rupanya mengetahui kalau Wunho adalah seorang polisi. Sementara itu pabrik yang membuat Leica barusan tiba-tiba didatangi beberapa orang tak dikenal dengan menggunakan mobil yang tadi dipakai oleh Rak. Kembali ke Wunho yang kali ini harus baku tembak dengan Jin Harim yang sudah mengetahui kalau dia adalah seorang polisi. Sementara itu di pabrik 2 orang polisi masuk dan melihat sudah banyak orang yang tewas.
Dua orang tunarungu itu pun ikut berperang melawan para polisi. Dan tiba-tiba sebuah bom meledak dan menewaskan satu orang polisi. Kembali ke Won-ho yang lagi asik perang, malah pelurunya keburu habis. Beruntung Jin Harim juga ternyata kehabisan peluru sehingga mereka pun harus bertarung dengan tangan kosong. Namun dalam pertarungan itu nampaknya si Jin Harim lebih unggul daripada Won-ho. Ketika si Won-ho udah di ujung tanduk, tiba-tiba Rak datang dan menembak kepala si Jin Harim. Rak juga masuk ke ruangan istrinya si Jin Harim yang sedang sakroh ngebebengkang dan meletakkan sebuah sabuk agar kematiannya seperti bunuh diri. Mereka bertiga pun berencana untuk melanjutkan pertemuan mereka dengan Pak Sun Chang. Dong Chun dapat telepon dari rekannya bahwa di pabrik pembuatan narkotika telah terjadi insiden pengeboman dan menewaskan satu orang polisi. Won-ho langsung turun dan menanyakan insiden itu pada Rak. Rak hanya menjawab kalau bom itu digunakan hanya dalam keadaan darurat saja. Rak memberikan leka buatannya itu pada Pak Sun Chang. Kemudian Rak berkata pada Won-ho kalau sebentar lagi Tuan Lee akan segera meneleponnya. Tak lama kemudian Tuan Lee pun memberikan pesan dengan bertuliskan terminal. Dong Chun juga bingung karena terminal di Korea itu banyak. Ada Leuwi Panjang, ya, Tegalaga, Kebon Kalapa sampai Majalaya. Dong Chun memperingatkan Won-ho untuk tidak terlalu percaya pada Rak karena gara-gara dia satu rekan polisinya tewas. Won-ho yang sedikit terpancing dengan perkataan Dong Chun langsung mengajak Rak untuk segera pergi sambil memukulnya. Aduh. Sabar atuh Won-ho, gak usah main pukul kayak gitu. Pemalis ya. Lanjut, singkat cerita, tim pun tiba di sebuah stasiun dan mereka disambut oleh Pak Sun Chang disusul Brian. Brian mengajak Won-ho yang masih tetap berperan sebagai Jin Harim untuk safari ke tempat produksinya. Sedangkan Pak Sun Chang disuruh Brian untuk membawa Rak. Won-ho yang merasa curiga bertanya pada Brian kemana kau membawa wakil Rak. Rak sendiri ternyata tengah disekap oleh Pak Sun Chang. Kembali ke Brian yang kali ini dia benar-benar mengaku kalau dia adalah Tuan Lee yang sebenarnya. Won-ho langsung menyindir tentang pembunuhan yang dilakukan Brian terhadap ayahnya Lee Hak-sung, pemilik Evo Shipping. Brian yang merasa ini sudah di luar topik langsung memanggil para anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Won-ho. Namun tiba-tiba seorang pelayan mendorong roda makanan yang di dalamnya ada suara HP berderi. Pas dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah tangan buntung sambil memegang HP dengan panggilan masuk Tuan Lee. Ketegangan belum berakhir setelah dua orang yang memakai topeng tiba-tiba melemparkan bom asap dan menembaki semua orang yang ada di dalam. Won-ho yang melihat Brian akan kabur langsung mengejarnya sehingga terjadi pertarungan yang sangat seru. Tidak hanya Won-ho dan Brian yang bertarung dengan tangan kosong, para maung gelis juga ternyata gak mau ketinggalan. Won-ho ditembak oleh dua orang bertopeng tadi kemudian membawa Brian. Bersamaan dengan itu polisi masuk ke dalam dan segera menggeledah pabrik narkotika itu. Sementara dua orang yang bertopeng itu ternyata pegawai pabrik yang tunarungu. Tak hanya Brian, Pak Sun Chang pun ternyata sudah tewas dan tangan buntung di terminal tadi adalah tangan Pak Sun Chang.
Rak mulai duduk di hadapan Brian dan bercerita bahwa banyak sekali orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuan Lee, tapi dia tidak peduli karena semua itu hanyalah pengakuan dari kata-kata saja. Tapi Brian mengaku sebagai Tuan Lee dan bertindak terlalu jauh sehingga dia harus menerima konsekuensinya. Brian sepertinya menyadari kalau Tuan Lee yang sebenarnya ada di hadapannya. Ya, So Yung Rak adalah Tuan Lee. Ada 3 hal yang membuat Rak atau Tuan Lee ini marah pada Brian. Yang pertama, dia telah membom pabrik miliknya yang mengakibatkan ibu angkatnya meninggal. Yang kedua, membuat anjing kesayangannya terbakar hingga usus dan kanjutnya meleleh. Yang ketiga, memainkan peran Tuan Lee di hadapan Tuan Lee yang sebenarnya. 그리고 되게 궁금하더라고요. Dua tunarungu itu pun membakar punggung Brian seperti terbakarnya anjing Tuan Lee. Kita ke Won Ho yang dapat telepon dari Tuan Lee. Won Ho tahu kalau suara itu adalah Rak. Rak menyuruh Won Ho pergi ke lobi karena Tuan Lee sedang berada di sana. Won Ho segera pergi ke lobi dan ia hanya menemukan Brian yang tewas dengan luka bakar seperti anjingnya So Yung Rak. Won Ho segera pergi ke rumah sakit sambil mengingat ketika pertama kali Rak mengatakan kalau nama anjingnya itu adalah Jindo. Namun ketika Won Ho memanggil anjing itu dengan sebutan Jindo, anjing itu malah diam saja seperti bangke. Tapi ketika Won Ho memanggilnya dengan sebutan Leka, anjing itu langsung bangun. Dari sana Won Ho sadar kalau dia sudah ditipu oleh Rak. Anjing itu sudah tidak ada di rumah sakit dan pastinya sudah dibawa oleh pemiliknya, yaitu Rak atau Tuan Lee. Keesokan harinya, kepolisian mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menangkap Tuan Lee, bandar narkoba yang sudah dicari sejak zaman Firaun. Tapi tim Won Ho yang mengetahui kalau itu bukanlah Tuan Lee, malah tertunduk lesu, peluh, dan tak bergairah. Won Ho mendatangi atasannya dan memberitahu kalau yang mereka tangkap itu bukanlah Tuan Lee. Tapi atasannya itu kekeh bilang kalau itu adalah Tuan Lee. Won Ho akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian dan dia akan menangkap Tuan Lee dengan caranya sendiri. Won Ho juga memberikan apresiasi pada timnya yang sudah bekerja keras selama ini. Won Ho pun pergi menyusuri jalan bersalju mengikuti arah GPS yang dilihatnya. Won Ho tiba di suatu rumah kemudian berteriak. Seekor anjing tiba-tiba keluar disusul 2 orang tunarungu dan juga Rak. Sambil siduru, Rak mengatakan kalau Tuan Lee sudah tewas. Won Ho menjawab, tapi tidak dengan dirimu. Rak balik bertanya, siapa aku sebenarnya? Bahkan dia tidak tahu nama orang tuanya yang tewas overdosis di dalam kontainer ketika dia masih kecil. Rak membuatkan 2 cangkir kopi untuknya dan juga Won Ho sambil meletakkan pistol di atas meja. Won Ho bertanya, apa kau pernah merasa bahagia dalam hidupmu? Sebelum pertanyaan itu dijawab, layar kemudian pindah keluar dan terdengar 1 kali suara tembakan. Film pun selesai. Mohon maaf Sobat Trot, saya juga gak tahu siapa sebenarnya yang tewas. Atau mungkin saja dua-duanya selamat dan suara tembakan tadi adalah suara tembakan si tunarungu yang sedang memburu cicak atau cucungu. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap enteng orang yang terlihat lemah. Karena bisa jadi itu adalah sebuah jebakan buat kita. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trot.